ada berita duka dari keluarga besar PT Daun Pandan, di mana Daun Pandan adalah satu donatur tetap Masjid Anisa, baik dalam kegiatan masjid maupun kegiatan RR. Daun Pandan merupakan donatur tetap. Monggo kita bersama-sama kirim Fatihah dari keluarga Daun Pandan, yaitu Kakanda Bapak Aryawan. Beliau yang wafat pada tadi sore dan dimakamkan sore tadi, yaitu Mbak Ari Airni Siti Agus Basuki. Monggo kita sama-sama Pak Yai Tuhan pun beliau. Monggo sareng-sareng kita waosaken surat Al-Fatihah, kita hadiahkan kagem saudari Ari Zraningsih binti Agus Basuki. Mugi-mugi kanthi waosan Fatihah menika dipun ngapunten sedaya kelepatanipun, dipun tampi sedaya amal saenipun, dipun lipat gandakaken ganjaranipun, lan dipun panggenaken ing dalam panggenan ingkang minulya ing dalam ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salihun li husulil ma'mul wa likulli su'ul anna Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajataha fil jannah wa yanfa'una biha wa bi'ulumiha wa bijaiha wa yu'idu alaina min barakatiha wa nafahatiha fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, ingkang kawula hormati sedaya pengurus takmir Masjid An-Nisa, saniki pun namine masjid ya. Khususipun Bapak Yai Nur Rahman lan sedaya jajaran takmir lan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama melanjutkan pengajian kita, dan alhamdulillah sudah masuk ke bab sholat, yang mana sholat ini adalah suatu kewajiban termasuk dari rukun Islam yang harus dilakukan oleh seluruh orang yang beragama Islam. Nah, sholat sendiri ini makna bahasa, dari sisi bahasa adalah doa atau zikir. Dari sisi bahasa ini. Kalau dari sisi syariat itu adalah
doa, zikir, gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tetapi kalau dari sisi bahasa maknanya adalah doa atau zikir, karena memang di dalam sholat itu ya isinya doa sama zikir. Makanya kalau kita mengucapkan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan artinya sholat kepada nabi, tapi sholat itu maknanya sholawat, kan itu. Sholawat adalah apa? Doa. Ya, as-salatu ala nabi artinya mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makna sholat sama akar katanya dengan sholawat, yaitu apa? Doa. Dan isi dari sholat adalah doa. Dan juga zikir. Karena di dalam sholat itu juga berisi zikir, dan inti dari sholat adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan zikir maknanya adalah mengingat Allah. Tetapi doa dan zikir ini ada tata caranya. Ini jangan sampai kemudian wis sing penting zikir, sing penting eling maring Gusti Allah. Lah ora salat, sing penting apa? Eling. Lah ini repot. Kan ada yang kadang seperti itu nggih. Ya, jadi sing penting apa? Eling. Terus malah gak sholat gitu. Karena dia menganggap bahwa inti dari sholat apa? Eling tadi. Padahal sholat itu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada hal-hal yang membatalkan sholat yang nanti akan kita bahas di sini. Maka di dalam Al-Quran dikatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, membersihkan dirinya. Dengan apa? Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dengan wadzakara isma rabbi, dengan berzikir menyebut nama Allah, wa shalla, dan sholat. Wadzakara isma rabbi fa shalla, dan sholat. Jadi di sini dibedakan antara zikir dengan sholat. Padahal sholat tadi intinya apa? Zikir. Tapi di lafaz Al-Quran niku dibedakan. Wa dzakara isma rabbih itu zikir, fa shalla niku napa? Salat. Berarti ada perbedaan antara zikir dengan salat. Karena salat itu meskipun intinya adalah ingat kepada Allah, isinya adalah zikir kepada Allah, tapi ada tata cara, ada waktunya, ada syarat rukunnya. Makanya tadi jangan sampai nanti ada orang yang wah sing penting aku wis eling maring Gusti Allah tapi nggak mau sholat. Ini keliru. Nah, jadi yang pertama itu makna sholat. Kemudian yang kedua, sholat ini adalah ibadah yang utama. Tadi sudah disampaikan Mbak Yai Nur Rahman, sholat ini pertama dan utama. Pertama dalam arti pertama kali dihisab nanti adalah apa? Sholatnya. Amal yang pertama kali diperhitungkan adalah sholatnya. Sehingga disebut sebagai amal yang utama. Dan keistimewaan sholat ini, kalau amal-amal yang lain itu diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sholat ini, yang dimaksud sholat 5 waktu ya, niki diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
pada saat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nah, ini istimewanya sholat. Jadi perintahnya langsung. Ini menunjukkan bahwa betapa ini penting, ya. Karena jenengan kalau sesuatu yang penting kan kepingin ketemu langsung, ngomong sendiri. Gimana? Kemarin Pak Yai Nur Rahman tuh sampai datang ke rumah saya mau ngaturi pengajian ini. Saya bilang nggak usah datang Pak, telepon aja nggak apa-apa, WA. Wah, mboten niki penting soalnya. Penting. Jadi karena dianggap penting, jadi harus apa? Harus ketemu. Tapi kalau ini yang enggak Pak, kantun mengke berikutnya WA mawon mboten napa-napa. Niki maksudnya bahwa itu menunjukkan bahwa sholat itu betapa pentingnya sholat sampai Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil untuk melaksanakan Al-Isra wal Mi'raj, kemudian didawuhi, ya, diberi perintah langsung untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, pertanyaannya, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu Rasulullah dan para sahabat sudah sholat belum? Sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, Isra dan Mi'raj itu terjadi tahun berapa? Tahun ke-9 menuju ke-10 dari diangkatnya Rasulullah sebagai Rasul. Jadi dari pertama kali Rasulullah menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai peristiwa Isra Mi'raj itu 9 tahun, hampir 10 tahun, 9 ke 10. Kira-kira di rentang waktu itu Rasulullah sudah sholat belum? Sudah sholat apa belum? Jadi di rentang waktu itu perintah sholat sudah turun. Aqimus sholah wa atuz zakah itu sudah turun, ya. Yang kemudian Rasulullah Isra wal Mi'raj itu adalah perintah sholat 5 waktu, ya. Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu sholatnya Rasulullah dan sholatnya para sahabat itu syar'uma qoblana, syar'uman qoblana, syariatnya umat sebelum itu, yaitu apa? Yaitu sholat di 2 waktu, yaitu pagi dan sore. Kemudian turun ayat perintah untuk sholat tahajud, maka kemudian ditambah satu lagi kewajiban untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, setelah kemudian ada Isra dan Mi'raj itu turun perintah sholat 5 waktu, maka turun ayat fatahajjat bihi nafilatal lak. Sholat tahajud kemudian menjadi sunnah. Karena sholat 5 waktu di situ ada pagi dan sore, yaitu sholat subuh, ya, sholat duhur, asar, maghrib dan isya. Itu sudah mencakup mencakup sholat yang pagi dan sore tadi di dalam 5 waktu, sedangkan yang tahajud kemudian menjadi sunnah. Jadi Rasulullah sudah sholat sebelumnya. Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat 5 waktu. Makanya di situ ada kisah bagaimana awalnya itu bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Lah kalau 50 waktu, niki Pak Yai Nur Rahman ora kober katoan. Arep katoan wis azan meneh, Allahu Akbar, ganti sarung meneh. Arep katoan meneh, Allahu Akbar, copot meneh mboten. Nah, akhirnya nek 50 waktu niku 24 jam lah, setengah jam sekali nggih mboten. Nah, maka nopo dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu ini pahalanya sama dengan 50 waktu. Karena satu sholat dilipat gandakan bi asyri amsalihha, dengan 10 kali lipat. Nih. Jadi nopo niki terkait dengan
kewajiban sholat maupun sholat 5 waktu. Nah, kemudian sholat ini adalah amal yang pertama kali dihisab. Ya, ibaratnya begini, dibutuhkan karyawan lulusan S1, ya, maka yang pertama kali dicek oleh perusahaan yang menerima lamaran itu apanya dulu? Ijazahnya dulu, S1-nya itu kan, betul. Kalau toh kemudian dia bisa bahasa Inggris, melampirkan sertifikat kursus bahasa Inggris, dia bisa komputer, melampirkan sertifikat komputer, dia bisa nyetir, melampirkan SIM A dan lain sebagainya, itu diperiksa setelah memeriksa ijazah. Jadi ijazahnya dulu diperiksa, kalau sudah S1 baru diperiksa berkas-berkas yang lain, kan ngoten. Jadi meskipun dia punya ijazah nopo komputer, punya sertifikat bahasa Inggris, punya SIM A, punya ini, punya itu, kursus apa, kursus itu, tapi kalau tidak S1 keterima mboten? Langsung disingkirkan. Begitu lihat kok enggak S1, pasti langsung disingkirkan. Kalau dilihat S1 baru diperiksa berkas yang lain. Begitu juga nanti di akhirat. Yang pertama kali diperiksa nopo? Sholatnya. Kalau sholatnya lolos baru diperiksa amal-amal yang lain. Maka ini yang dikatakan bahwa sholat ini adalah ibadah yang pertama kali dihisab sehingga menjadi ibadah yang utama. Kenapa begitu? Karena sholat ini adalah ibadah hablum minallah. Manusia ini tugasnya di dunia ini, hidup kita ini tugasnya apa sih? Itu ada dua. Satu sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Yang kedua sebagai Khalifatullah fil ardi. Sebagai Abdullah dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian yang kedua sebagai Khalifatullah fil ardi, yaitu ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Maka ini dua ini menjadi tugas hidup kita di dunia. Ya, satu sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah, dua sebagai Khalifatullah, pemimpin di muka bumi yang bertugas untuk membuat kemaslahatan di muka bumi. Nah, sebagai hamba Allah yang wajib untuk hablum minallah, ini kewajiban seluruh makhluk, tidak hanya manusia. Tidak hanya manusia. Jangan dikira hewan itu tidak beribadah kepada Allah. Kucing itu bertasbih kepada Allah. Burung yang terbang itu bertasbih kepada Allah. Bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan gunung, batu, semuanya makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya tunduk patuh beribadah menyembah Allah. Maka kalau ada manusia kok tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau sholat, maka dikatakan kal an'ami balhum adall. Mereka
dibandingkan dengan hewan, yang hewan itu mau beribadah kepada Allah, ini seperti hewan atau bahkan lebih rendah daripada hewan. Karena hewan tidak punya akal, sedangkan manusia diberi akal. Jadi ibadah hablum minallah itu adalah kewajiban seluruh makhluk. Dikatakan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih seluruh isi langit dan bumi kepada Allah. Tetapi apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian wahai manusia tidak mengerti, tidak memahami, tidak bisa mendengar tasbih dari makhluk-makhluk yang lain ini. Ya. Jadi kalau kita diberi oleh Allah kok bisa mendengar, nggak bisa tidur kita, nggak bisa tidur. Makanya alhamdulillah manusia itu diberi batas pendengaran. Ya. Jadi batas pendengaran tuh ya ada hikmahnya. Kalau kita bisa mendengar semua suara, pasti kita tidak bisa tidur. Makanya niki yang sudah sepuh-sepuh niku biasanya diparingi lalinan. Gimana Pak Bu? Lupa, gitu. Niku yo nikmat juga. Coba kalau kita nggak bisa lupa, stres betul. Stres, ya. Jadi lupa itu alhamdulillah bisa melupakan masalah-masalah, gitu. Jadi makanya kenapa orang itu semakin tua semakin pelupa, supaya nggak stres itu. Tambah tua kok tambah pikiran terus cepet mati gitu. Lah makanya niki alhamdulillah aku kok saiki kok lalinan yo tambah tua iki alhamdulillah. Nikmat niku. Nikmat supaya nggak stres nih. Karena semakin tua ini kan kadang apa-apa dipikir kan. Nah, untungnya apalagi kok terus kegiatannya nggak terlalu banyak, beda dengan dulu masih muda sibuk gitu. Ketika tua sudah nggak ada kegiatan, akhirnya dikit-dikit pikiran. Untung kok pelupa kan gitu. Nah, jadi akhirnya ya yang dipikir itu ya cepat lupa juga, cepat hilangnya sehingga nggak stres. Nah, jadi nopo niku tadi bahwa setiap makhluk itu beribadah kepada Allah, sehingga manusia jangan sampai kalah dengan makhluk-makhluk yang lain, jangan sampai kalah dengan hewan, kalah dengan batu-batuan, kalah dengan tumbuhan yang semuanya bertasbih kepada Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, tetapi yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain adalah yang kedua, yaitu apa? Tugas sebagai khalifatullah fil ardi, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ini yang menjadikan manusia itu mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi ibaratnya begini, kalau nopo onten sing polisi mriki, onten boten nonton, utawa guru Pak Guru misalnya, onten nggih kathah ya Pak Guru. Nek Pak Guru onten sing kepala sekolah, oh pensiunan wonten nggih. Pertanyaannya, kepala sekolah niku guru mboten? Kepala sekolah itu guru apa bukan? Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah pasti guru, tapi guru pasti kepala sekolah mboten? Mboten. Kepala sekolah pasti guru, tapi guru belum tentu kepala sekolah. Semua makhluk itu adalah Abdullah, tapi tidak semua makhluk khalifatullah. Itu sama. Semua guru, kepala sekolah pasti guru, tapi guru belum tentu kepala sekolah.
Jadi makhluk itu habis baterainya. Okay. Jadi semua makhluk yang ada di alam ini adalah Abdullah yang mereka bertugas nopo, punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu makhluk apapun. Tapi tidak semua makhluk adalah khalifatullah di muka bumi. Yang menjadi khalifatullah di muka bumi adalah siapa? Manusia. Nah, makanya khalifatullah di muka bumi itu apa? Membuat kemaslahatan di muka bumi. Inilah yang kemudian hablum minan nas, hubungan sesama manusia maupun hubungan dengan lingkungan dan alam sekitar. Ini yang menjadi tugas manusia. Nah, makanya tadi sholat itu kenapa disebut sebagai ibadah yang utama? Karena sholat ini kalau kita tidak melakukannya, maka kita kalah dengan makhluk yang lain. Ya, maka kita kalah dengan makhluk yang lain. Ibaratnya tadi kepala sekolah tapi bukan guru, kan aneh, gimana? Nah, begitu juga ini, dia dengan tetangga baik, ya kan? Nah, dia suka dermawan, dia juga menjaga alam, ya kan? Ya, pokoknya sosialnya baguslah, tapi tidak sholat. Itu ibaratnya kepala sekolah tapi tidak guru, kan aneh. Nah, gimana? Nah ini, ya. Jadi makanya sholat ini menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita, karena ini adalah wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya sholat fardu itu, yang mana sholat itu adalah hubungan vertikal, hubungan spiritual, hablum minallah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat fardu itu dianjurkan untuk berjamaah, yang mana berjamaah itu adalah hubungan sosial. Berjamaah itu hubungan dengan sesama manusia. Gimana? Kita mau berjamaah kan harus ada temannya. Minimal berjamaah itu 2 orang, kan ngoten. Kalau sendiri namanya bukan jamaah. Jadi kenapa sholat fardu itu dianjurkan berjamaah? Karena manusia tidak hanya sebagai Abdullah, tapi juga sebagai khalifatullah. Tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Tidak hanya hubungan vertikal spiritual dengan Allah, tapi hubungan horizontal sosial dengan sesama manusia. Nah, kadang ini sering saya menemukan pertanyaan, khususnya ibu-ibu ini. Bu, lebih afdal mana ibu-ibu ini sholat berjamaah di masjid atau di rumah? Kan nggak ya? Lebih afdal mana sholat di masjid atau di rumah? Ini yang sering menjadi pertanyaan, kan nggak? Jadi kalau berjamaahnya, bedakan antara sholat berjamaah dengan sholat berjamaah di masjid. Bedakan ini antara sholat berjamaah dengan sholat berjamaah di masjid. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau sholat berjamaah berarti kan bisa di mana saja. Tidak selalu di masjid, tapi berjamaah, kan katakan. Nah, ini semua sama, laki-laki perempuan sama, bahwa dianjurkan untuk sholat berjamaah, bahwa orang yang sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Ya. Sholatul jamaati
ta'dilu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah mengungguli sholat sendiri 27 derajat. Itu jelas. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan bukan sholat berjamaah, tapi sholat berjamaah di masjid. Lah ini beda. Memang, kalau ini memang ada perbedaan. Kalau yang bapak-bapak ini memang dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid karena ada tanggung jawab untuk apa? Untuk syiar masjid itu, ya, iqamatul jamaah fil masjid, ya. Jadi mendirikan atau nguri-nguri, ya, masjid itu tanggung jawab dari siapa? Laki-laki. Lalu kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan boleh. Nah, kalau perempuan apa? Boleh. Nah, boleh ini berarti gimana kalau boleh? Kalau boleh ini satu, kalau di masjid kok ada kebaikan-kebaikan yang lebih banyak daripada di rumah, maka berarti lebih milih di masjid atau di rumah? Di masjid. Contohnya, di masjid bisa ada pengajian misalnya. Di masjid bisa iktikaf. Ini sudah jadi masjid iktikaf, gitu. Kalau di rumah kan enggak. Kalau di sini bisa iktikaf, diniati iktikaf ketika masuk masjid. Di masjid bisa ketemu saudara, bisa ketemu tetangga, silaturahim, ya. Di masjid saya itu belum hafal zikir kalau habis sholat. Lalu di masjid ini saya dituntun oleh jamaah imamnya itu bareng-bareng, sehingga saya lebih lebih bisa berzikir ketika berjamaah di masjid. Maka ketika ada hal-hal yang positif di masjid itu, maka sholatnya perempuan di masjid tentu lebih baik daripada di rumah ketika ada hal-hal yang positif. Tapi ketika ada hal yang negatif, misalnya kok di masjid ada gangguan, ada fitnah, ya, ada suara-suara yang tidak baik, ya, di masjid malah kemudian jadi jadi dosa, ya, jadi bikin dosa apalah, ya. Maka tentu sholat di rumah menjadi lebih baik. Jadi statusnya ini dibedakan antara sholat berjamaah dengan berjamaah di masjid. Ini beda. Kalau berjamaah sama, laki-laki perempuan sama-sama dianjurkan berjamaah. Tapi berjamaah di masjid, kalau laki-laki itu memang dianjurkan, kalau perempuan boleh begitu saja. Makanya Rasulullah itu melarang suami-suami yang melarang suami-suami yang melarang istrinya ke masjid tanpa alasan yang jelas. Jadi suami nggak boleh melarang istrinya ke masjid kalau tidak ada alasannya. Wes pokoknya aku ora pingin sampean nang masjid. Lah alasannya apa, Pak? Kan bisa ngaji, Pak. Kan bisa ini, bisa banyak hal positif. Wes pokoknya, lah nek pokoknya nggak boleh ini. Harus ada alasan. Nggak boleh kamu ke masjid karena misalnya nanti malah jadi fitnah, gitu. Karena di sana itu ada mantan pacarmu dulu yang suka ke masjid juga, nanti malah pelirak-pelirik. Jadi bapaknya cemburu ini, ya. Ya itu boleh-boleh saja kalau gitu, ya kan? Melarang istrinya ke masjid. Tapi kalau tidak ada alasan nggak boleh. Karena apa? Karena statusnya boleh ke masjid, kan itu. Sesuatu yang boleh tidak boleh dilarang, kecuali ada hal-hal yang memang ada alasan, ya, yang memang membuat sesuatu itu menjadi terlarang. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang dilarang, maka tidak boleh untuk melarang, ya. Makanya dulu ada Sayyidina Umar itu
dia mau melarang istrinya ke masjid kan nggak boleh melarang kan, berarti ya apa, mengizinkan istrinya ke masjid, tapi dia nggak pingin istrinya jamaah ke masjid. Terus gimana ini? Nah, akhirnya apa? Dia bilang, itu di masjid itu ada orang yang suka ganggu di jalan. Enggak kok, selama ini enggak ada, aman-aman saja, kata istrinya. Berarti kan alasan tadi untuk melarang tidak mempan ini ya, tidak mempan. Akhirnya apa? Akhirnya Sayyidina Umar habis sholat itu dia pulang lebih dulu. Terus di tengah jalan dia ngumpet. Begitu istrinya lewat, terus nakut-nakutin istrinya. Nah, begitu pulang sampai rumah istrinya ketakutan. Tadi di jalan ada orang yang ganggu saya. Lah makanya udah besok nggak usah lagi ya. Itu saking-sakingnya, Pak. Saking-sakingnya bahwa suami tidak bisa melarang istrinya ke masjid kalau memang tidak ada alasan yang negatif. Itu nggak boleh. Ya, karena apa? Karena perempuan boleh ke masjid walaupun tidak ada anjuran seperti anjuran seorang laki-laki. Jadi tanggung jawab nguri-nguri masjid itu ada di pundaknya siapa? Laki-laki. Nah, ya, jadi tanggung jawab nguri-nguri masjid itu ada di pundaknya laki-laki. Ini yang perlu dibedakan antara sholat berjamaah dengan sholat di masjid tadi. Baik, ini sebelum masuk ke syarat wajib sholat, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum masuk. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Monggo Bapak Ibu dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang disampaikan perihal sholat, barangkali ada unek-unek yang perlu ditanyakan demi kesempurnaan ibadah sholat yang kita lakukan. Monggo untuk sesi pertama. Oh, ini bisa dibawa ya? Sudah belum? Ini gimana, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau pertanyaan Ustaz. Untuk tentang sholat itu lebih Muhammad tambah itu sholat ya, menjalankan sholat. Apakah nabi-nabi dulu, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa itu juga menjalankan sholat? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung apa? Assalamualaikum. Oh, ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustaz, mohon penjelasan tentang sholat jamaah dan foto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Dua dulu nih, nggih. Yang pertama tadi saya katakan bahwa Nabi Muhammad sebelum menerima perintah sholat 5 waktu itu sholat ala syar'i man qablana, sholat sesuai dengan syariat umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahwa seluruh nabi sejak Nabi Adam sampai nanti kiamat itu semua wajib melaksanakan sholat. Jadi rukun Islam itu adalah usuluddin. Rukun Islam ini syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu dilakukan oleh semua nabi
Jadi semua nabi itu sholat, semua nabi itu puasa, semua nabi itu zakat, semua nabi itu haji. Jadi semua nabi itu datang ke Ka'bah. Ya. Makanya kenapa yang merenovasi Ka'bah itu Nabi Ibrahim, ya kan? Bersama dengan Nabi Ismail. Ya karena ada kewajiban untuk datang ke Ka'bah itu. Ya. Jadi rukun iman, rukun Islam adalah pokok agama yang diturunkan Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Ibrahim, yang ucapannya Nabi Ibrahim yang kita abadikan di dalam sholat, yaitu di doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Itu. Ya. Sampai kemudian apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nabi Ibrahim mengatakan wa ana minal muslimin, aku adalah orang muslim. Jadi agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agamanya itu Islam. Itu cuman nama Islam yang disebut sebagai nama agama itu baru dilekatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lafadznya kalau di umatnya Nabi Muhammad itu adalah al-Islam. Tapi kalau Nabi Ibrahim muslimin, yaitu orang-orang yang pasrah, orang-orang yang tunduk. Jadi muslimin, muslim. Tapi nama Islam itu dilekatkan kepada agama dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Adam muslim, Nabi Ibrahim muslim. Muslim adalah orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang pasrah, yang taat kepada perintah Allah. Namanya apa? Muslim. Ya. Nah, istilah Islam sebagai nama agama itu dilekatkan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman sholat, puasa itu syariatnya, tata caranya itu tiap nabi bisa berbeda. Jadi misalnya sholatnya umatnya Nabi Musa itu tidak ada rukuknya. Jadi berdiri terus langsung sujud. Maka di dalam Al-Quran dikatakan bahwa umat Nabi Musa itu ada orang-orang yang minas sajidin, termasuk orang-orang yang ahli sujud. Tapi di satu sisi kepada umatnya Nabi Musa dikatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Orang-orang yang rukuk ini siapa? Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umatnya Nabi Musa sholatnya nggak pakai rukuk, tapi sudah dikasih tahu nanti kalau kamu ketemu Nabi yang sholatnya ada rukuknya, maka kamu bergabunglah. Nah, makanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dan di situ di Madinah itu ada komunitas Yahudi, ya kan? Mereka mengenal Nabi Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri, bahkan lebih dari itu. Karena anaknya sendiri kadang orang ngerti ki anakku tenan pora, gitu. Saking nakale wong Bani Israil itu, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad kenal betul ini yang disebut di dalam Taurat, ini yang disebut oleh dulu ya ajaran Nabi Musa. Maka
sejak dulu sudah dikatakan warka'u ma'ar rokin, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, padahal sholatnya dia nggak ada rukuknya. Maka rukuklah bersama orang yang rukuk, dalam hal bergabunglah masuk ke dalam cahaya Islam. Oke, jadi semua nabi sholat, semua nabi puasa, tapi beda-beda syariatnya ya sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh nabi tersebut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti Nabi Zakaria, Sayyidah Maryam, itu ada poso bisu nek cara sakniki. Poso napa? Bisu. Jadi Sayyidah Maryam ketika melahirkan Nabi Isa itu disuruh oleh Allah untuk berpuasa diam. Berpuasa napa? Diam. Ya. Nanti kalau ketemu sama orang dan tanya, ini anak siapa? Kok kamu bawa anak? Ya kan? Maka kamu diam, tunjuk saja bayimu itu. Maka kemudian bayi ini bisa bicara. Maka termasuk mukjizat dari Nabi Isa adalah wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ya. Bahwa bayi yang masih digendong tapi bisa bicara, itu siapa? Nabi Isa. Jadi mukjizatnya sudah ada sejak bayi. Nabi Zakaria juga sama. Nabi Zakaria itu kan sudah tua, istrinya katanya mandul, kan gitu kan? Udah Nabi Zakarianya udah nopo, sudah tua, istrinya juga tua dan mandul. Nggak punya anak kan? Bertahun-tahun berdoa kepada Allah tidak putus asa. Sampai kemudian ada peristiwa Sayyidah Maryam ini mendapat makanan dari surga kan, di dalam kamarnya. Padahal kamarnya kan di mihrab ini seperti ini. Ini namanya apa? Mihrab. Jadi pengimaman sebelahnya kan ada kamar itu ya. Nah, Sayyidah Maryam itu masuk di kamar itu, dikunci sama Nabi Zakaria. Yang bawa kunci siapa? Yang bawa kunci hanya Nabi Zakaria. Jadi tidak ada orang yang bisa masuk ke situ kecuali Nabi Zakaria. Maka ketika kemudian Nabi Zakaria mau mengantar makanan ke dalam situ, ternyata di situ sudah ada makanan. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana makanan ini? Maka qalat huwa min indillah. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini dari Allah. Makanan ini dari Allah, memberi rizki kepada siapa saja tanpa perhitungan. Nah, maka kemudian apa? Setelah tahu bahwa di situ pernah turun malaikat yang membawa makanan ke kamar itu, ke ruangan itu, maka apa? Kemudian siapa? Nabi Zakaria berdoa di mihrab tersebut. Ya. Nabi Zakaria berdoa di mihrab tersebut. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Ya. Yang sebelumnya Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika, di situ, di tempat yang pernah dituruni malaikat tadi, ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Maka berdoa di tempat-tempat yang mulia itu bagian dari nopo? Bagian dari mempercepat terkabulnya doa. Nah, makanya kalau di Mekah tentu banyak tempat-tempat yang mustajab ya. Kalau di sini di mana? Ya termasuk di masjid ini. Karena di masjid ini adalah pintu rahmat Allah. Makanya sebelum masuk masjid kan doanya apa? Doanya
Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu. Kita bilangnya kepingin dapat rahmat, tapi nggak pernah datang ke pintu rahmat, yaitu apa? Masjid. Ya. Maka jenengan yang ada di masjid ini berdoalah banyak-banyak, karena ini tempat yang mulia, tempat di mana malaikat juga turun membawa rahmatnya, tempat di mana orang berzikir kepada Allah, tempat di mana tidak ada kemaksiatan. Maka apa? Maka kita meniru apa yang dilakukan Nabi Zakaria tadi. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah di mihrab tadi, di kamarnya Sayyidah Maryam, Nabi Zakaria berdoa. Kemudian apa? Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Kemudian malaikat datang lagi kedua kalinya ke kamar itu. Tapi yang kedua ini untuk apa? Untuk memberi kabar gembira kepada Nabi Zakaria, ya, bahwa apa? Bahwa Nabi istrinya akan hamil, akan mengandung. Bahkan ketika diberitahu itu, belum mengandung itu, akan mengandung, ya toh? Sudah dikasih tahu sama malaikat, nanti ini anaknya laki-laki, nanti kasih nama Yahya. Dikasih nama siapa? Yahya. Maka ini yang kemudian akan menjadi nabi yang disebut Nabi Yahya. Maka Nabi Yahya dan Nabi Isa itu seumuran. Dan mereka saudara, ya kan? Nabi Zakaria itu kan pamannya Maryam. Ya kan? Berarti Yahya pamannya Isa. Kan gitu. Nabi Yahya itu pamannya Nabi Isa, karena Nabi Yahya bin Zakaria, Isa bin Maryam, kan itu kan, nggak ada bapaknya Maryam, kan gitu. Nah, jadi itu saudara dan seumur. Nah, kemudian kembali ke tadi, bahwa setelah Nabi Zakaria tadi dikabulkan doanya, Nabi Zakaria itu kan bernadar, nanti kalau terkabul doanya, dia akan puasa. Lalu puasa apa? Puasanya puasa bisu. Tidak berbicara, ya. Layatakallaman nas, ya, wa ma yukallimun nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wa ma yukallimun nasa thalathata ayyamin illa ramza. Nabi Zakaria kemudian tidak bicara dengan orang selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Itu juga namanya puasa pada saat itu. Karena yang disebut puasa secara bahasa artinya menahan. Al-imsak. Imsak itu artinya apa? Ngeker. Ngeker itu apa? Nahan. Menahan apa? Ya, kalau dari sisi bahasa menahan apa saja. Tapi syariatnya Nabi Muhammad yang dimaksud puasa adalah menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu syariatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau hakikat puasa tadi, definisi puasa adalah menahan diri. Ya, menahan diri kan dari berbagai hal. Bahkan termasuk ketika Nabi Adam dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon, yaitu pohon apa? Khuldi. Gimana? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau dekati pohon ini. Kalau engkau dekati pohon ini, maka engkau termasuk orang yang zalim. Maka di sini menahan diri dari mendekati pohon itu termasuk dari puasa. Ya. Jadi semua nabi puasa, semua nabi haji, semua nabi nopo sholat. Ngoten nggih? Jadi semua nabi sholat, hanya syariatnya yang berbeda-beda. Syariat kita ya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Bu?
Oh lagi, nggih napa? Pripun? Nggih. Ketika kapan kita sholat yang disebut Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, kenapa tidak Isa, kenapa tidak sebelum Isa kan Ibrahim dulu, Ibrahim Isa yang terakhir. Kenapa yang disebut Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Terima kasih. Ya. Jadi karena Nabi Ibrahim ini satu dari sisi nasab, ya. Yang pertama dari sisi nasab, bahwa Nabi Ibrahim ini disebut Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Karena apa? Karena dari anak turunnya ini semuanya jadi nabi. Nabi Ibrahim itu punya anak dua, yaitu Ishak dan Ismail. Ishak dari istrinya namanya Sarah, ya kan? Yang Ismail dari istrinya namanya Hajar, kan begitu kan? Ishak ini menurunkan nabi-nabi dari kaum Bani Israel. Ishak punya anak Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Jadi Bani Israel adalah Bani Yakub. Ya, Nabi Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Nabi Yakub punya anak dari dua istri, ya. Istri yang pertama punya anak 10, istri yang kedua punya anak 2, yaitu Bunyamin dan Yusuf, ya kan? Nah, yang anak yang dari istri pertama, anak pertama namanya Yahuda. Inilah yang kemudian dinisbatkan Yahudi kepada anak dari Nabi Yakub tadi. Nah, ini kemudian menurunkan nabi-nabi Bani Israel sampai Nabi Isa. Jadi Nabi Isa garisnya dari Nabi Ishak ke Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ismail ini kan kemudian dibawa ke Mekah ketika masih bayi, ditinggal bersama ibunya, ya, yaitu Sayyidah Hajar, yang kemudian nangis. Sayyidah Hajar cari air, lari-lari ke Sofa, ke Marwa, ya, ternyata lari ke sana kemari, rizkinya ada di kaki bayinya, ya, yang ditinggal tadi, ya, yaitu di kaki bayinya keluar air, ya, yang kemudian disebut air Zam-Zam tadi, ya, air apa? Zam-Zam. Ini menunjukkan bagaimanapun kita harus ikhtiar. Kan kalau Sayyidah Hajar kan nggak tahu, lah nek ngerti kok airnya di sini, saya nggak kemana-mana, tak tungguin aja airnya keluar sendiri, kan itu. Tapi masalahnya kan nggak tahu bahwa airnya ada di situ, maka dia kesana kemari, ternyata airnya di tempat bayinya ditinggal tadi. Bayinya diletakkan, terus dia lari ke Sofa, ke Marwa, ke Sofa, ke Marwa, ternyata airnya ada di kaki bayinya. Padahal kalau tahu begitu kan nggak kemana-mana, kan itu. Itu menunjukkan bahwa kita harus ikhtiar di dalam hidup ini. Walaupun ujung-ujungnya rizki itu nggak kemana-mana, sudah ditakdir oleh Allah. Tapi kewajiban kita adalah ikhtiar. Sebagaimana Sayyidah Hajar tadi, perempuan lari-lari naik bukit 7 kali. Kalau belum 7 kali jangan berhenti. Ya. Bisnis kok apa rugi, nah, nek urung rugi ping 7 aja kapok. Ibaratnya begitu. Nah, jadi dari sisi nasab itu yang kemudian Nabi Ismail, maka Nabi Ismail menjadi orang Mekah, kan itu kan? Ya, menjadi orang Mekah sehingga kemudian menurunkan suku Quraisy dan yang menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dari sisi nopo nasab. Yang kedua dari sisi sanad, ya, dari sisi sanad, maksudnya dari sisi tadi praktek-praktek ibadah syariat dari umat Islam ini banyak mengacu kepada syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya tadi kenapa di dalam sholat ada doa iftitah.
Yang doa iftitah itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Kemudian haji itu napak tilas Nabi Ibrahim semua itu. Ya, mulai dari lempar jumroh. Lempar jumroh kan lempar setan ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, ya kan? Terus kemudian kenapa di Mina? Karena di Mina itu tempat nopo? Tempat penyembelihannya itu, ya kan? Kemudian di Arafah, Arafah itu ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa mimpinya itu betul-betul dari Allah, bukan godaan dari setan. Nah, jadi semua rangkaian ibadah haji itu sanadnya dari siapa? Dari Nabi Ibrahim, kan ngoten. Nah, makanya kenapa di dalam sholat itu yang disebut adalah Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu guru dan bapak. Guru sekaligus apa? Bapaknya. Secara nasab nyambung kepada Nabi Ibrahim, secara nopo sanad dari syariat ini banyak yang berasal dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi begitu Bu. Lajeng tadi yang kedua terkait dengan sholat jamak dan qashar. Ini sebenarnya nanti di belakang itu ada Bu. Ya, nanti di pertemuan berikutnya ada pembahasan khusus tentang sholat jamak. Jamak qashar apa kodok tadi? Kodok. Nah, kodok dengan qashar beda ya. Ya, kalau jamak itu biasanya pasangannya dengan qashar. Ya, kalau jamak itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, misalnya duhur dan asar, dilaksanakan di waktu duhur, waktu yang pertama kan berarti namanya jamak takdim. Tapi kalau dilaksanakan di waktu asar, duhur dan asar dilaksanakan di waktu asar, disebut jamak takhir. Ya. Kemudian maghrib dan isya, kalau dilaksanakan di waktu maghrib, maghrib dan isya digabung dilaksanakan di waktu maghrib, namanya apa? Jamak takdim. Kalau kemudian sholat maghrib lalu sholat isya dilaksanakan di waktu isya, namanya apa? Jamak takhir. Nah, jamak ini ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Salah satunya yaitu bepergian, ya, dengan jarak minimal 80 km. Nah, itu salah satu syaratnya. Nah, begitu juga qashar. Tetapi kalau qashar ini adalah meringkas sholat. Kalau tadi menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, bukan menggabungkan sholat terus sholatnya nyambung, bukan ya. Sholatnya tetap sendiri-sendiri, satu-satu, ya, tapi dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang sama, kan gitu kan. Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, waktu duhur atau waktu asar, waktu maghrib atau waktu isya. Subuh tidak ada jamak, ya, subuh tidak ada jamak. Begitu juga qashar. Qashar itu hanya ada di sholat yang 4 rakaat. Jadi duhur di qashar menjadi 2, 4 diringkas menjadi berapa? 2. Ini juga ada syaratnya tadi, bepergian minimal 80 kilo, maka kita boleh meringkas 4 rakaat jadi 2 rakaat. Asar juga sama, boleh diqashar. Maghrib bisa diqashar nggak? Nggak bisa, karena 3 mau diqashar berapa? Nggak bisa. Nah, isya bisa diqashar nggak? Bisa, 4 jadi 2. Subuh nggak bisa, 2 diqashar entek. Habis, nggak bisa. Nah, jadi yang bisa diqashar hanya duhur, asar, dan isya saja. Nah, jamak dan qashar ini bisa dipisah, bisa dijadikan satu. Dalam arti apa? Jamak dan qashar sekaligus, atau jamak saja tanpa qashar, atau qashar saja tanpa jamak. Misalnya jenengan berangkat dari sini sudah sholat duhur, ya tak? Sudah sholat duhur, berangkat jam 2 siang, berarti kan sudah sholat duhur. Lalu jenengan berangkatlah ke arah Jakarta, ya kan? Sampai di Tegal, jenengan kan sholat asar.
ya kan? Jakarta itu kan yang dituju sudah pasti lebih dari 80 kilo, gitu. Lalu di Tegal jenengan sholat asar itu boleh dikosor hanya 2 rakaat meskipun tanpa jamak, karena kan nggak dijamak, wong sudah sholat duhur di rumah. Nah, jadi jenengan sholat asar 2 rakaat saja boleh. Jadi itu namanya kosor tanpa jamak. Jamak saja tanpa kosor juga bisa. Tapi biasanya orang itu kalau sekali pergi kan sekalian jamak dan kosor. Jadi duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat dilakukan di waktu duhur misalnya jamak takdim, atau dilakukan di waktu asar namanya jamak takhir. Itu kosor, ya. Lalu yang berikutnya qadha. Qadha itu sholat yang terlewat waktunya. Jadi sholat waktunya udah lewat. Nah ini ada 2, Bu. Satu karena tidak sengaja, ya, ketiduran misalnya, nggak ada yang bangunin, bangun-bangun udah kelewat waktunya. Ini juga disebut qadha. Atau yang kedua karena sengaja. Sama-sama disebut qadha, tapi yang tidak sengaja ini tidak berdosa. Kalau yang sengaja berdosa. Jadi meninggalkan sholat di luar waktunya ini termasuk dosa, ya, dosa yang cukup besar. Nah, kemudian dia tetap harus mengganti sholatnya. Bukan berarti wis kadung lewat, udah telanjur ya udahlah, hilang-hilang sisan. Boten. Kita kalau punya utang sama orang wajib dilunasi nggak? Utang sama Allah lebih wajib lagi. Kan gitu kan? Kalau ada orang kelewat sholatnya, berarti kan utang sholat. Kan gitu kan? Nah, kalau utang sama orang saja wajib dilunasi, utang sholat sama Allah ya lebih wajib lagi untuk dilunasi. Maka gimana? Maka dia kalau yang tadi tidak sengaja itu tidak harus segera untuk nopo mengkodok. Jadi misalnya kok dikodok, nantilah nanti malam misalnya. Dia kelewatnya sholat, misalnya sholat duhur, nanti duhurnya dilaksanakan di waktu malam, itu boleh. Atau bahkan dilakukan di waktu besoknya, itu masih boleh, ya, karena dia tidak sengaja. Tapi kalau dia sengaja, itu tidak boleh ditunda. Semakin ditunda semakin berdosa. Jadi argonya itu jalan terus, Bu. Tiap detik itu, Bu. Semakin ditunda detiknya itu, semakin tambah dosanya terus. Maka harus segera secepatnya langsung langsung diqadha untuk yang sengaja tadi, dan bertobat karena telah sengaja meninggalkan sholat di luar waktunya. Ya. Bahkan dia tidak boleh sholat sunnah sebelum qadhanya tadi dilakukan. Kalau dia sholat sunnahnya malah tidak sah, ya. Atau kalau toh sah tidak diterima, ya. Sholat sunnahnya tidak diterima. Karena apa? Karena harus didahulukan qadhanya. Ada orang punya utang, kok dia malah jalan-jalan, plesir-plesir, utangnya nggak dilunasi, misalnya kan itu kan. Nah, ini sama, ya. Makanya dia harus harus mengkodok dulu. Tapi kalau tidak sengaja, dianjurkan untuk segera, ya. Segera itu dianjurkan. Tapi kalau tidak segera pun tidak berdosa. Tapi dianjurkan untuk untuk segera mengkodoknya. Nah, jelas niku nggih. Nah, berarti niku bedanya qadha yang sengaja dengan qadha yang tidak sengaja.
sama-sama segera, tapi yang satu disunnahkan segera, yang satu diwajibkan segera. Nah, niku qadha ya. Jadi qadha itu sholat yang sudah terlewat waktunya, itu harus tetap jadi utang, Bu. Sampai kapanpun tetap jadi utang. Makanya kadang saya ketemu sama orang itu tobat, saya itu nggak pernah sholat dulu, sekarang saya tobat mau sholat. Lah terus saya sholatnya yang dulu-dulu gimana, kan gitu kan? Nah maka ya apa semampunya dia bisa sholat 2 kali. Jadi duhur misalnya 2 kali. Yang pertama adalah sholat saat ini, dan yang kedua adalah sholat apa? Untuk melunasi utang yang dulu, kan itu. Nah, sampai kira-kira ya, kira-kira dia sudah apa? Sudah lunas lah kira-kira utangnya, karena dia nggak bisa mengingat-ingat lagi, ya kan? Nah, sisanya wis tobat karo Gusti Allah, semoga Allah menghapus dosa-dosa yang dia lupa tadi. Yang dia apa? Lupa. Yang penting yang dia ingat itu dia ganti, kan itu. Nah, itu kadang ada kan yang seperti itu, masih muda nggak pernah sholat, terus ketika tua tobat mau sholat. Terus itu gimana? Ya tidak sekedar tobat saja, yang dulu-dulu yang dia ingat ya udah dilunasi, kan itu. Semampunya dia. Bacaannya sama. Bacaannya Sami, kan itu kan sholat yang ditinggalkan. Maka ketika dia melakukan sholat ya sama seperti sholat yang saat ini, kan itu. niatnya ya. Ya niatnya yang beda. Kalau niatnya tadi usolli fardhu dhuhri arba rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Adaan itu maksudnya sekarang. Tapi kalau yang qadha itu qadhaan lillahi ta'ala. Ya, qadha berarti ini sholat yang terlewat tadi. Ya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Dan itu dilaksanakan setelah sholat sunnah apa habis sholat duhurnya langsung gitu enggak? Biasanya Ya, jadi kalau bisa langsung, maksudnya sholat sunnahnya kan bisa setelah itu tuh, kan kata. Kalau ini kan nopo ada kesunahan untuk segera tadi. Ya, anten kesunahan untuk segera. Meskipun kalau tadi sudah terlanjur banyak tadi ya sudah. Kalau dia harus sholat terus menerus kan nggak mungkin. Maka dia sholatnya di waktu yang ada tadi. Misalnya duhur dia sholat 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 2 kali, terus begitu sampai kira-kira dia sudah mencukupi nopo kodoknya itu. Ini solusi ya, solusi supaya nopo, supaya kita bisa mengkodok sholat-sholat yang tertinggal tadi dan tidak memberatkan. Nah, sebenarnya kalau disuruh, oh kamu sengaja, maka kamu harus segera itu, seketika. Wah itu 3 hari 3 malam nggak keluar rumah, nggak keluar kamar, nggak makan, nggak minum, karena harus ngodoni sholat terus menerus kan, Bapak. Jadi ini solusi untuk nopo, untuk memudahkan. Jadi ini insya Allah ini bagian dari rukhsah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada niat yang baik, niat yang tulus, yaitu untuk bertaubat ya, meninggalkan hal-hal yang dulu dilakukannya. Ngoten niki kadose kok pun telas wekdale. Nah, ini baru fadilah sholat ya, untuk teknis nopo syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Maka ingkang saged kula aturaken doa, monggo kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin ya karim akrimna bil fahmi wal hifdi hatta nafhama wa nahfadha kullama sami'na minal ilmi wal qur'an. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita peroleh dari beliau Bapak Haji Hidayat. Mudah-mudahan senantiasa membawa keberkahan bagi kita semua. Dan kami atas nama seluruh pengurus Masjid Al-Ihsan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tutur kata banyak sekali kekurangan-kekurangan kami miliki. Sekali lagi kami atas nama pengurus Masjid Al-Ihsan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Allahumma